Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas masalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada pembahasan materi kali ini kita akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anakku sekalian, pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah berlangsung secara mulus setelah diadakan musyawarah di antara para sahabat di rumah Abdurrahman ibnu Auf. Pelantikan dilangsungkan pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung dalam 2 periode, yaitu periode 6 tahun pertama dan periode 6 tahun kedua. Periode 6 tahun pertama ditandai oleh berbagai keberhasilan dan kejayaan, sedangkan periode 6 tahun kedua ditandai oleh perpecahan yang tergambar dalam berbagai pergolakan dan pemberontakan dalam negeri. Perjalanan roda pemerintahan tahun-tahun pertama dilaksanakan oleh Utsman bin Affan sesuai kebijakan yang telah ditempuh pendahulunya. Suatu pesan yang disampaikan Umar ibnu Khattab kepada Utsman adalah bahwa wali-wali atau gubernur yang diangkat Umar selama jangka waktu setahun yang dimutasikan. Saya ulang lagi, perkataan Umar bin Khattab kepada Utsman adalah bahwa wali-wali gubernur yang diangkat Umar selama jangka waktu setahun jangan dimutasikan. Pesan ini didasarkan atas kekhawatiran akan terjadinya kegoncangan dan gangguan stabilitas keamanan dan ketentraman bagi khalifah sendiri. Berdasarkan pertimbangan matang terhadap pesan Umar bin Khattab, Utsman tetap mengukuhkan gubernur untuk wilayah Mesir, Syam atau Suriah dan Irak yang di dalamnya termasuk daerah-daerah Azerbaijan, Armenia dan beberapa daerah lain yang berpusat di kota Kufah, dan Iran yang di dalamnya tercakup daerah Khorasan dengan Basra sebagai pusat pemerintahan. Jadi Basra sebagai pusat pemerintahannya. Gubernur-gubernur itu adalah Amr bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Abu Musa al-Asy'ari. Setelah 1 tahun berlalu, pesan yang disampaikan Umar bin Khattab dipatuhi dan dilaksanakan oleh Khalifah Utsman. Selanjutnya, ia pun mengubah kebijakannya dengan memutasikan hampir semua pejabat yang telah dikukuhkannya sebelumnya. Adapun pejabat baru yang diangkat untuk menggantikan pejabat lama, kecuali yang tersebut di atas berasal dari kaum keluarganya Bani Umayyah. Kebijakan itu mengantarkan Utsman bin Affan ke suatu posisi yang tidak menguntungkan, baik bagi dirinya maupun bagi kepentingan pemerintahan Islam. Pengangkatan beberapa pejabat yang berasal dari kaum keluarganya telah menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat di beberapa wilayah.
reaksi tersebut tak dapat dibendung khalifah dan pemerintahan pusat di Madinah. Satu hal yang belum pernah terjadi pada masa dua khalifah sebelumnya adalah bahwa Utsman bin Affan lebih banyak dipengaruhi kaum keluarganya, khususnya Marwan bin Hakam yang diangkatnya sebagai sekretaris negara. Sejak kekhalifahan Utsman bin Affan, banyak pula permasalahan kebijakan perbendaharaan negara yang muncul. Menurut Utsman, khalifah mempunyai wewenang menggunakan kekayaan umum untuk sesuatu yang dipandang sebagai kemaslahatan umat. Selama memangku jabatan, khalifah berhak mengurus kepentingan umum kaum muslimin. Karena itu, khalifah menggunakan kekayaan negara bagi pemenuhan kepentingan kemaslahatan umum, baik keluarga maupun dirinya sendiri. Meskipun demikian, sikap kedermawan Utsman sebagai seorang saudagar kaya yang suka membantu orang lain yang dalam kesusahan tak dapat dihentikannya sewaktu ia menjabat kepala pemerintahan. Sikap yang demikianlah yang membedakan Utsman dari dua khalifah yang telah mendahulunya. Kebijakan khalifah dalam penggunaan Baitul Mal semata-mata didasarkan atas pertimbangan ijtihadnya dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan khalifah menurut suatu penilaian bukanlah amanat yang diberikan atau dipercayakan oleh orang banyak, tetapi merupakan amanat yang disampaikan Allah kepada salah seorang hamba. Karena itu, kebijakan yang diambil harusnya sejalan dengan ketentuan Allah. Langkah-langkah Utsman yang paling menonjol, langkah Utsman yang paling menonjol adalah pembukuan Al-Quran. Salah satu usaha Utsman adalah melanjutkan usulan Umar kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Utsman memerintahkan agar mushaf atau mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar disalin oleh Zaid bin Sabit bersama Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Perintah penyalinan tersebut sekaligus untuk menyatukan bacaan Al-Quran dengan berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Jika terdapat perbedaan dalam pembacaan, maka yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran disalin menjadi 5 mushaf, sebuah tetap berada di Madinah dan 4 lainnya dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan sebagai pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Sedangkan Utsman memegang satu mushaf yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Mushaf Abu Bakar tadi dikembalikan ke tempat semula, yakni di rumah Hafsah. Al-Quran adalah sebagai sumber agama dan ilmu-ilmu Islam. Oleh karena itu, menyalin dan membukukan Al-Quran juga sebagai usaha menjaga, memelihara dari perkembangan ilmu-ilmu Islam di masa sekarang dan masa yang akan datang yang lebih kompleks permasalahannya. Naskah salinan yang ditinggalkan di Madinah disebut Mushaf Al-Imam. Adapun naskah yang berbeda dengan naskah Al-Imam dinyatakan tidak berlaku lagi. Perbedaan bacaan Al-Quran masih ditemukan sampai dengan zaman sekarang, apalagi bila dihubungkan dengan adanya hadis Nabi menyatakan bahwa Al-Quran
dibaca dalam bentuk 7 huruf. Hal ini ditolerir karena bacaan-bacaan tersebut diriwayatkan secara mutawatir. Sebagai akibat dari tindakan Utsman bin Affan tersebut, di dalam masyarakat Islam hanya diperkenankan satu bentuk mushaf Al-Quran. Bentuk ini diakui oleh semua golongan yang ada dalam masyarakat Muslim, baik Sunni maupun Syiah. Sejak Marwan bin Hakam diangkat sebagai semacam menteri sekretaris negara yang mengepalai ad-dawawin atau beberapa dewan, pengaruh Marwan bin Hakam terhadap kebijakan khalifah makin lama makin besar. Pada akhirnya dialah yang menjadi motor penggerak pemegang kekuasaan. Sebagai akibat dari kepercayaan besar yang diberikan kepada Marwan, muncullah kebijaksanaan pemerintahan yang didominasi oleh keluarga. Kenyataan itu tampak pada pengangkatan keluarga sendiri untuk menduduki jabatan tinggi di setiap wilayah serta pengawasan yang longgar terhadap sikap hidup mewah di kalangan para keluarga Marwan bin Hakam dan keluarga khalifah sendiri. Hal ini melahirkan jurang pemisah yang dalam antara orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat Muslim. Kebijakan seperti itu melahirkan berbagai reaksi dalam masyarakat. Pada awalnya reaksi tersebut hanya dalam bentuk pembicaraan sekelompok masyarakat yang merasa tidak puas, tetapi dalam perkembangannya bertambah besar wujudnya. Akhirnya reaksi ketidaksenangan terhadap pemerintahan Utsman bin Affan menjadi nyata dan berkobar di setiap daerah. Reaksi terbuka bermula di Irak pada tahun 30 Hijriah. Reaksi ini ditujukan kepada Panglima Walid bin Uqbah, gubernur wilayah Irak, Azerbaijan, dan Armenia. Peristiwa ini diawali oleh dijatuhinya hukuman mati terhadap 3 pemuda yang membunuh Ibnu Haisuman al-Khuzai. Hukuman mati tersebut telah mengundang kemarahan Bani Azad, keluarga pemuda yang dihukum, terhadap Walid bin Uqbah. Sebagaimana di Irak, di Madinah juga timbul pergolakan sebagai akibat munculnya pemerintahan Khalifah Utsman mundur dari kursi pemerintahan dan akan digantikan Marwan bin Hakam. Berita ini menimbulkan reaksi dan tanggapan kurang senang dari setiap wilayah, sehingga muncullah suasana yang tak terkendalikan kecuali di wilayah Suriah yang diperintah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada tahun 35 Hijriah berangkatlah sekitar 500 orang dari Mesir menuju Mekah dengan dalih menunaikan ibadah haji. Adapun tujuan yang sebenarnya adalah mengepung pusat pemerintahan di Madinah dan memaksa khalifah untuk melepaskan jabatannya. Beriringan dengan rombongan tersebut, berangkatlah pula sebuah gerakan dari Kufah dengan jumlah anggota yang sama di bawah pimpinan Asam Amiri dari Basra, dan jumlah anggota yang sama pula. Tujuan kedua rombongan ini sama, yakni penyerangan terhadap khalifah. Keadaan ini memaksa Utsman bin Affan untuk mengambil tindakan keras, akan tetapi tindakan tersebut mendapat perlawanan pula dari pihak pemberontak. Rombongan dari Mesir yang dipimpin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq mendapat dukungan sebagai masyarakat Muslim yang datang dari Kufah dan Basra. Mereka menuntut khalifah untuk menyerahkan Marwan bin Hakam, atau khalifah menyatakan diri mundur dari jabatannya. Satu tuntutan pun tidak mendapatkan tanggapan dari khalifah.
Pada hari keempat pengepungan pusat pemerintahan itu terjadilah suatu peristiwa dan tragedi yang memilukan di dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan terbunuh. Anak-anakku sekalian, itulah penjelasan singkat tentang Khalifah Utsman bin Affan. Mudah-mudahan penjelasan tadi kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cepat marah tanpa adanya musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kurang lebihnya, wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.